Hai, kembali lagi di alur cerita film. Dan di alur cerita film kali ini diambil dari film Mesir yang menceritakan tentang Ratu Cantik, penakluk semua pria. Oke, langsung ke alur filmnya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini. Oke guys, langsung ke alur filmnya. Pada zaman dahulu, kota Mesir dipimpin oleh seorang ratu bernama Cleopatra, putri Isis. Sebelum ayahnya meninggal, ayahnya memberikan mahkotanya ke Cleopatra. Tapi setelah ayahnya meninggal, saudarinya yang bernama Arsinoe ingin merebut tahtanya dan ingin menjadi seorang ratu Mesir. Dan Perdana Menteri mencalonkan Ptolemy, adik bungsu Cleopatra yang baru berumur 12 tahun. Karena Perdana Menteri yang ingin mengendalikannya. Karena perebutan tahta, Cleopatra diusir dari istananya dan keluar dari kota Mesir. Bahkan Arsinoe dan Perdana Menteri mengirim 200.000 pasukan untuk berjaga di perbatasan agar menangkap Cleopatra jika masuk ke kota Mesir. Seperti biasa, Caesar orang Romawi datang ke Mesir untuk menagih hutang ke istana. Caesar yang melihat Ptolemy menjadi raja menyarankan kalau masih belum pantas untuk memimpin. Arsinoe menyarankan dirinya dan meminta Caesar mendukungnya. Karena dukungan Caesar sangatlah penting, karena Mesir sudah ditaklukkan oleh Caesar, bangsa Romawi. Dan untuk beberapa hari Caesar beserta rombongan menginap di istana Mesir. Di tempat lain, Cleopatra mendatangkan seorang pelacur yang paling banyak diminati dan minta untuk diajari agar semua pria takluk di depannya. Untuk masuk ke kota Mesir dan masuk ke dalam istana, dia menyuruh prajurit membawanya dengan tikar sebagai hadiah buat Caesar. Caesar yang melihat kecantikan Cleopatra terpesona. Sementara Cleopatra memanfaatkan kecantikan dan pesona tubuhnya untuk menjerat Caesar agar mau mendukung Cleopatra menjadi ratu Mesir. Caesar sudah terjerat rayuan Cleopatra. Arsinoe dan Ptolemy yang mengetahui keberadaan Cleopatra di kamar Caesar menganggap Caesar sudah berkhianat. Karena Caesar sudah menaklukkan Mesir, Caesar punya hak untuk mengatur kerajaan Mesir. Caesar memberi satu kota untuk Arsinoe. Tapi Arsinoe tidak menerima karena hanya kota kecil. Sementara Cleopatra dijodohkan dengan Ptolemy agar Cleopatra bisa menjadi ratu tanpa perang saudara. Karena orang Mesir terdahulu tidak dilarang perkawinan saudara. Cleopatra dan adiknya Ptolemy sudah syah menjadi suami istri. Perdana Menteri yang ingin coba memanggil pasukan untuk melawan Caesar dibunuh oleh anak buah Caesar. Arsinoe yang sengaja mengikuti menyaksikan semuanya. Dia pun langsung ke perbatasan memanggil semua prajurit untuk menyerang Caesar dan Cleopatra. Caesar yang hanya sedikit prajurit yang dibawanya meminta bantuan ke Roma. Perang saudara dimulai. Pasukan Arsinoe kalah karena pasukan Roma sudah sampai membantu. Sementara Pangeran Ptolemy yang mencoba melarikan diri terjatuh dari kuda dan mati di tempat. Sementara Arsinoe berhasil ditangkap pasukan Roma. Cleopatra yang tahu kalau Arsinoe sudah berhasil ditangkap menanyakan ke Caesar kenapa tidak membunuh Arsinoe. Caesar menjawab kalau Arsinoe sudah menjadi miliknya dan Arsinoe sangat berharga. Di saat Caesar tertidur pulas, Cleopatra menemui adiknya Arsinoe di penjara. Di sana mereka adu mulut.
Arsinoe mengolok Cleopatra demi ingin menjadi ratu, rela menjual diri ke Caesar. Cleopatra yang kesal menyuruh pengawalnya untuk membunuh Arsinoe. Caesar yang mengetahui marah pada Cleopatra. Karena cintanya, dia pun memaafkan. Setelah kematian kedua saudaranya, Cleopatra menjadi ratu tunggal tanpa persaingan. Selain menyerahkan tubuhnya ke Caesar, dia juga sering memberikan harta benda pada Caesar. Tiba pada saat tabib memeriksanya yang ternyata dia sedang hamil, membuatnya senang karena anaknya akan menjadi penguasa dua tempat. Di sisi lain, Caesar mendapat kabar buruk. Salah satu kota di Roma diserang oleh Raja Parnasses, dan banyak bangsa Roma yang dibunuh juga disunat. Bahkan Brutus, orang yang merasa iri dengan Caesar, memberitahu kalau Caesar sudah melupakan bangsa Roma. Dan hanya bermalas-malasan bercinta dengan Ratu Mesir dan kekayaannya saja. Caesar merasa kesal karena yang dikatakan Brutus semuanya benar. Dia pun langsung berkemas untuk kembali ke Roma. Cleopatra yang tadinya ingin memberitahu kehamilannya memilih untuk merahasiakan dulu. Cleopatra mencoba menghalangi, tapi Caesar tetap memilih kembali ke Roma untuk merebut kembali kota yang dirampas dan akan menutup balas. Di Roma, di ruang rapat, Brutus memprovokasi semua tentara Roma kalau Caesar sudah menjadi sosok yang lemah dan sudah tidak kuat lagi, karena sudah tidak ingin jadi penakluk, bahkan lebih memilih bersenang-senang dengan Ratu Mesir. Antony, laskar setia Caesar, tidak terima, begitupun Octavius, keponakan Caesar, yang akan mewarisi tahta Caesar karena Caesar tidak memiliki seorang anak. Brutus yang sedang menjelek-jelekan Caesar terkejut melihat kedatangan Caesar, membuat bahan ketawaan seisi ruangan. Setelah beberapa bulan di Mesir, Cleopatra tetap melakukan tugasnya sebagai ratu, walau perutnya sudah sangat membesar. Bahkan Cleopatra, ratu yang sangat menyayangi rakyatnya. Bahkan ada salah satu orang Mesir yang ditangkap karena menyerang tentara Romawi. Setelah Cleopatra mendengar penjelasan kalau orang tersebut sangat membenci ratunya karena rakyatnya banyak yang kelaparan, tapi ratunya tidak memperdulikannya, Cleopatra langsung membebaskan pria tersebut. Rufio, orang kepercayaan Caesar yang ditugaskan melindungi Cleopatra, keberatan karena dia telah menyerang tentara Romawi. Ratu Cleopatra marah karena pria tersebut menyerang karena ada alasan, membuat Rufio diam. Karena rasa sayangnya ke rakyat, Cleopatra yang sedang hamil besar mendatangi lubung gandum. Ia melihat banyak rakyatnya ingin mengambil, takut karena dijaga tentara Romawi. Dan semua gandum dibawa ke Roma, membuat banyak rakyat Mesir kelaparan. Ratu Cleopatra menyuruh membuka pintu lubung yang sangat penuh gandum dan menyuruh tentara Roma agar menjauh. Namun semua rakyatnya masih merasa takut, karena kalau mengambil gandum akan dibunuh oleh tentara Romawi. Ratu Cleopatra meyakinkan dengan bersumpah atas bayi yang belum dilahirkan kalau tidak ada bangsa Roma yang akan menyakiti mereka. Bahkan Ratu Cleopatra mengambilkan sendiri. Rakyatnya juga masih belum yakin. Pria yang dibebaskan karena membunuh tentara Roma yang memulai membuat semua jadi yakin. Di tempat pembagian gandum, Ratu Cleopatra merasa ingin melahirkan. Dan Ratu Cleopatra berhasil melahirkan seorang putra bernama Ptolemy Caesar. Ratu Cleopatra menemui rakyat yang ingin melihat keadaan ratunya. Selain mengenalkan putranya, dia juga akan datang ke Roma untuk menuntut hak anaknya. Ratu Cleopatra yang mendengar suara kuda mengira Caesar yang menjemput. Namun sayang, sang ratu harus merasa kecewa
karena Caesar mengutus Antony untuk menjemput Ratu Cleopatra. Antony dan Cleopatra melakukan perjalanan, sementara bayinya dibawa terpisah demi keamanannya, sampai bertemu Caesar. Cleopatra tidak menyadari kalau Caesar datang menemuinya di saat dia tertidur pulas. Di saat ingin bermadu kasih, karena sudah lama tidak bertemu, harus terganggu suara bayi nangis. Cleopatra mengenalkan putranya, yang membuat Caesar terkejut, karena dia tidak menyangka kalau dia akan memiliki seorang putra. Cleopatra ingin Caesar mengakui putranya di hadapan bangsa Romawi. Caesar menolak dan menyuruh Cleopatra untuk merahasiakan putranya, karena Caesar akan dirugikan jika Caesar mengakui anak dari Ratu Mesir, karena tidak diizinkan bangsa Roma menikah dengan wanita bukan dari bangsa Roma. Karena itu, hanya akan membuat Caesar kehilangan kepercayaan dari bangsa Romawi. Caesar menyambut kedatangan Cleopatra di istananya. Istrinya juga menyambutnya. Selain itu, Caesar juga memperkenalkan Octavius, keponakan yang akan menggantikan jabatan Caesar. Acara kemenangan dimulai. Caesar membawa banyak jeraha untuk dipamerkan. Istrinya Caesar menghina Ratu Cleopatra, membuat Ratu Cleopatra marah dan pergi. Di sela-sela pesta, Cleopatra datang. Caesar yang melihat langsung meminta maaf atas penyambutan yang tidak menyenangkan. Karena kesal, Ratu Cleopatra memberitahu ke semua orang Romawi karena tadi sudah memamerkan semua yang dimiliki. Kini gilirannya yang akan memperlihatkan harta terbesar kota Mesir. Cleopatra mengambil bayinya dan memberitahu nama bayinya Ptolemy Caesar dan menaruh di lantai agar Caesar mengakuinya. Walau berat untuk mengakui, tapi karena Caesar tidak memiliki seorang anak, dia pun tidak tega dan mengakui Ptolemy sebagai putranya. This is my son. Di pavilion, Cleopatra marah dan minta kalau putranya yang harus menggantikan jabatan Caesar. Caesar menolak karena putranya tetap putranya, tapi yang berhak mewarisi tahta Caesar hanya Octavius, karena hanya yang bisa mewarisi dari keturunan Roma asli. Caesar juga memberitahu Cleopatra untuk melindungi putranya, karena putranya dalam bahaya. Caesar menugaskan Antony, karena Antony kapten yang setia pada Caesar. Octavius menyarankan Caesar agar menyingkirkan putranya, karena Octavius merasa Cleopatra memanfaatkan putranya untuk kekayaan kota Mesir. Caesar meyakinkan kalau putranya tidak akan jadi masalah buat Octavius, karena kehidupannya hanya di kota Mesir. Dan Caesar juga mengancam jika Octavius berani menyentuh rambut putranya walau sehelai, Caesar tidak akan segan untuk menghabisi walaupun dia keponakannya sendiri. Antony dan Cleopatra menjadi teman dekat. Di saat mereka saling ngobrol, Antony melihat orang masuk dan ingin menghabisi Ptolemy, putra dari Cleopatra. Dan nasib baik Antony datang tepat waktu. Dan di malam itu ada penyerangan ingin membunuh Ptolemy. Sementara di ruang dewan, Caesar merencanakan ingin mulai menaklukkan negara lagi, agar bangsa Roma menjadi terdepan. Semua mendukung kecuali Brutus dan temannya yang tidak menyukai Caesar. Di saat mandi bareng, Caesar meminta Cleopatra untuk membantunya menaklukkan Patria. Cleopatra setuju asalkan Caesar mau menceraikan istrinya dan mengesahkan putranya sebagai pewarisnya. Perdebatan pun terjadi. Caesar tidak bisa memenuhi keinginan Cleopatra.
Sementara Cleopatra tidak mau kalau nanti Caesar kalah, Mesir akan dimusuhi Patria karena tidak tahu kapan akan datang kematian. Membuat Caesar marah dan menyuruh Cleopatra pulang ke Mesir. Di ruang Caesar ada patung Cleopatra. Brutus dan temannya menghasut Octavius agar berdiri bersamanya untuk menentang Caesar. Octavius menolak karena dia tidak ingin mengkhianati Caesar pamannya sendiri. Tapi dia juga tidak akan melawan Brutus. Di ruang di mana para tentara kumpul, Brutus dan lainnya menjebak Caesar untuk ke tempat yang hanya ada teman-teman mereka. Di sanalah Caesar diserang dan dihabisi. Antony yang melihat ingin menolong, namun dipukul dari belakang. Sebelum membakar mayat Caesar, Antony membuat sumpah untuk membalaskan dendam pada Brutus dan lainnya. Waktu berjalan 3 tahun berlalu. Perang saudara bangsa Roma terjadi. Antony dan Octavius berhasil membalaskan dendam kematian Caesar. Cassius memilih menghabisi dirinya sendiri karena sudah dikepung pasukan Antony. Sementara lainnya dihabisi oleh anak buah Octavius. Octavius juga memenggal kepala Brutus. Di istana Mesir, Cleopatra bingung siapa yang akan melindunginya. Rufio meyakinkan akan setia ke Ratu Cleopatra karena sudah berjanji pada Caesar sebelum meninggal. Perdana Menteri Cleopatra meyakinkan Rufio kalau itu semua tidak menjamin karena tidak ada di surat wasiat. Cleopatra sendiri dia akan membuat kapal tempur. Perdana Menteri menyarankan kalau semua itu tidak perlu karena hanya akan menghamburkan uang. Cleopatra marah kalau dia tidak peduli harus mengeluarkan banyak uang demi keselamatan putranya. Cleopatra datang ke pembuatan kapal. Menteri Keuangan memberitahu kalau Cleopatra akan membuat bangkrut kota Mesir. Cleopatra tidak peduli. Cleopatra menanyakan keberadaan Mark Antony dan dia ingin ke sana untuk menggoda Antony. Karena Cleopatra merasa yakin masa depan Mesir ada di tangannya. Ratu Cleopatra datang menggunakan kapalnya dengan para gadis cantik. Antony dan lainnya bersenang-senang di dalam kapal. Tidak hanya itu, Cleopatra juga memberi kepingan emas. Antony memeluk Cleopatra dan mengharap lebih sekedar sekutu. Karena Antony memang sudah tertarik dengan Cleopatra pada pandangan pertama. Cleopatra menolak dan masuk kamar. Antony yang melihat gambarnya di koin emas, dia langsung masuk kamar dan menanyakan apa maksud dari semuanya. Cleopatra masih pura-pura menolak. Antony yang dalam keadaan tidak sadar, tidak peduli, langsung menyerang Cleopatra. Walau di awal Cleopatra pura-pura jual mahal, akhirnya gelepek-gelepek karena Antony masih sangat muda. Beda dengan Caesar yang sudah tua. Setelah merasa Antony sangat tertarik, Cleopatra meminta Antony agar merebut kekuasaan dari Octavius. Antony menolak karena itu akan menjadi perang antar saudara. Cleopatra menyuruh Antony untuk memilih antara Roma atau dirinya sendiri. Antony memilih Roma dan pergi meninggalkan Cleopatra. Di Roma, Octavius yang gila akan jabatan Caesar berebut kekuasaan dengan Antony.
salah satu penengah demi tidak ada perang saudara, wilayah Roma akan dibagi menjadi dua bagian. Antoni memilih bagian timur karena Mesir akan ada di bawah kepemimpinannya, bukan Octavius. Octavius tidak sepenuhnya setuju, jadi dia membuat kesepakatan agar memiliki hubungan kekeluargaan dengan Antoni menikahi adiknya Octavia. Antoni setuju. Sementara di Mesir, Ratu Cleopatra berduka karena mengetahui pernikahan Antoni dengan Octavia. Cleopatra membawa putranya ke kuil matahari agar belajar mengenal dewanya. Selain itu, dia juga ingin agar bisa menenangkan hatinya. Di sana, sang biksu melihatkan batu yang pertama mendapat sinar matahari, dan ada ular kobra yang dianggap suci. Jika ada orang yang dipatok ular tersebut akan langsung sampai ke Tuhannya. Waktu pun berlalu. Di saat pagi hari, Cleopatra menatap keluar dan melihat banyak pasukan menuju ke Mesir. Membuat Cleopatra panik dan menyuruh Mardian agar menyiapkan semua tentaranya. Mardian yang melihat kepanikan Cleopatra tertawa, karena itu hanya Antoni bersama pasukannya. Cleopatra yang mengetahui merasa senang dan menyambut kedatangan Antoni dengan baik. Setelah tiba, Cleopatra marah pada Antoni karena sudah mengkhianatinya. Antoni mencoba menjelaskan kalau dia menikahi Octavia karena demi mengamankan kota Mesir. Cleopatra mulai luluh dan menerima alasannya. Cleopatra, wanita yang mahir memuaskan pria di atas ranjang, membuat Antoni hilang kendali dan tunduk pada Cleopatra. Dia meninggalkan Octavia dan menikahi Cleopatra. Antoni juga memberikan semua wilayahnya ke Ptolemy Caesar, putra kandung dari Caesar, membuat Octavius berdeklarasi ke semua bangsa Roma agar menaklukkan lagi Mesir dan Antoni karena telah berkhianat menyerahkan Roma pada Ratu Cleopatra. Tidak hanya itu, Antoni juga sudah meninggalkan adiknya demi Ratu Cleopatra. Dengan begitu, Octavius menyatakan perang melawan Antoni dan Cleopatra. Octavius dengan pasukannya datang ke Gaul untuk mengambil alih pasukan. Kedua jenderal setia Antoni tidak setuju tanpa perintah dari Antoni, membuat kedua pasukan Antoni menyerang dan dihabisi oleh Octavius, dan salah satu berhasil melarikan diri dan datang ke istana. Dia memberitahu Antoni kalau pasukan di Gaul sudah dikuasai oleh Octavius. Rufio menyarankan agar melapor ke Senat, tapi Antoni tidak mau. Dia memilih menyerang duluan. Rufio keberatan karena akan menjadi perang saudara. Cleopatra dan Antoni ingin menyerang dari laut yang ternyata sudah disiapkan perangkap oleh Octavius, yang membuat Antoni dan pasukannya terserang. Kapal yang dinaiki Antoni terbakar. Sementara Antoni berhasil menyelamatkan dirinya dengan berenang di dalam laut. Karena mengira Antoni sudah mati, Ratu Cleopatra beserta pasukannya kembali pulang. Karena tidak ingin rakyatnya khawatir, Cleopatra memberi simbol kemenangan, membuat semua rakyat merayakan kemenangannya. Setiba di istana, Cleopatra berduka. Antoni yang sudah sampai di darat melihat semua rakyat berpesta membuatnya menjadi kesal. Cleopatra yang mengetahui Antoni masih hidup, dia merasa senang. Tidak sebaliknya dengan Antoni, dia marah karena dia merasa ditinggalkan di laut sendirian. Antoni juga merasa dipermalukan dengan berbohong pada rakyat kalau sudah menang. Cleopatra yang mengetahui Octavius sudah mengambil lagi pasukan Antoni, menyerahkan lambang kerajaannya, bukti kalau Mesir sudah menyerah, dan menyuruh Rufio yang mengantarkan. Sementara Antoni sudah menjadi orang yang sudah berputus asa
sampai ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Cleopatra meyakinkan dirinya kalau dia bisa menjadi pemimpin lagi. Rufio yang mengantarkan lambang kerajaan Mesir didoktrin agar mau menjadi mata-mata di Mesir. Octavius meminta Rufio menyampaikan ke Ratu Mesir, jika memang Mesir benar-benar menyerah harus menyerahkan kepala Antoni. Cleopatra yang mengetahui permintaan Octavius merasa keberatan karena dia benar-benar mencintai Antoni. Rufio meyakinkan agar melakukannya, begitupun orang kepercayaan Cleopatra demi kerajaan Mesir. Cleopatra ingin menghabisi Antoni di saat tidur. Namun dia terbangun membuat Cleopatra membawa Antoni di mana tempat pembaringan di saat dia sudah mati nanti. Dia juga akan memberikan tempat pembaringan terakhir pada Antoni agar bisa menemani ke dunia lain setelah tiada. Antoni menjelaskan ke Cleopatra dia rela berbaring dengannya. Tapi Antoni belum siap untuk mati sekarang, karena dia bermimpi dia bisa mengalahkan Octavius, dan dia ingin kembali lagi berperang seperti dalam mimpinya. Cleopatra tidak jadi membunuh Antoni. Keesokan hari Antoni memimpin pasukan lagi, dan mulai mengatur strategi perang. Perang dimulai, karena lebih banyak pasukan Octavius, Antoni beserta pasukannya berhasil dikalahkan. Prajurit yang mengetahui Antoni sudah kalah menutup gerbang istana. Cleopatra yang mengetahui langsung menyelamatkan putranya. Dia menyerahkan putranya ke orang yang sudah merawat Cleopatra dari bayi. Cleopatra menyuruhnya membawa putranya ke India, di mana tidak ada yang mengenalinya. Walau Cleopatra harus berat hati berpisah dengan putranya, Rufio berusaha mencari tahu keberadaan Caesar kecil karena dia ingin membunuhnya. Walau berkedok ingin melindunginya, tapi Cleopatra sudah mencurigainya, sehingga Rufio tidak tahu keberadaan Caesar kecil. Rufio memaksa Mardian memberitahu keberadaan Caesar kecil, membuat Mardian ingin menyerang Rufio karena dia tahu Rufio sudah mengkhianati ratunya. Namun sayang, Mardian harus tiada di tangan Rufio. Sementara Cleopatra menanti kedatangan Antoni. Seorang biksu kuil datang membawa ular kobra yang dianggapnya suci untuk mempercepat jalan ke dewa. Antoni yang kembali ke istana dalam keadaan luka, dan Antoni menghembuskan nafas terakhir di pangkuan Cleopatra. Octavius yang sudah sampai di istana dibukakan pintu oleh kedua dayang setia Cleopatra. Sementara Cleopatra yang sedang membersihkan jasad Antoni menyuruh Octavius mengambil semua harta Mesir dan membiarkannya mati dengan tenang. Tapi Octavius tidak menginginkannya karena dia akan membawa Ratu Cleopatra sebagai tawanan kemenangannya. Cleopatra akan mengikuti keinginannya asalkan memberi waktu untuk memakamkan Antoni dulu. Octavius setuju. Cleopatra meyakinkan Rufio agar menunggu di luar. Dayangnya langsung mengunci pintu gerbang, dan mereka menyiapkan ratunya untuk mati dengan hormat. Cleopatra mendekatkan dirinya ke ular kobra sampai dia mematoknya. Cleopatra mati dengan simbol negara dan mengenakan baju kebesaran seorang pemimpin. Octavius yang mendengar kegaduhan langsung menuju ke ruang Cleopatra. Setelah pintu terbuka, Octavius langsung masuk ke dalam. Yang ternyata Ratu Cleopatra sudah mati beserta kedua pelayannya yang setia. Octavius yang melihat Cleopatra mati karena digigit ular menganggap Cleopatra sudah menang. Dan Octavius meninggalkan kota Mesir.
Itulah akhir dari Ratu Mesir Cleopatra yang dikenal sebagai Dewi